pelecehan seksual sama anak-anak di bawah umur. Kalau ada gue udah pak. Kesel banget parah. Mengawali Intens Update hari ini mengenai kemarahan artis Nafa Urbah yang menduga putrinya yang masih berusia 6 tahun menjadi incaran predator anak atau pedofilia. Nafa baru menyadari jika putri kecilnya itu menjadi incaran pedofilia setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri komentar-komentar tak wajar yang diduga berasal dari kaum pedofilia. Sebagai ibu pun Nafa langsung menghubungi pemerhati anak, Kak Seto, untuk meminta perlindungan. Bahkan bersama kuasa hukumnya, Nafa akan membawa persoalannya ini ke ranah hukum. Saya kan ibu ya, saya punya anak di bawah umur 6 tahun. Terus tiba-tiba ada yang komentarin di bawah foto anak saya ngomong Lola Loli, Lola Loli, Lola Loli gitu kan. Saya prihatin sekali gitu, jadi saya udah menghubungin Kak Seto juga gitu kan. Jadi paling enggak saya mau bikin awareness lah buat seluruh ibu-ibu di seluruh Indonesia bahwa pedofilia ini masih berkeliaran di Indonesia dan di mana-mana. Trauma sih, saya trauma lah mas. Saya jadi kayak lebih overprotective sama anak saya. Langsung Instagramnya Mika langsung saya deaktifkan, saya nggak aktifin lagi. Foto-foto sebagian di Instagram saya juga saya hapus-hapusin. Saya nggak takut. Kalau ini buat menyelamatkan banyak anak-anak di luar sana. Apalagi kan ada aparat kepolisian yang akan mendukung saya, ada cyber yang mendukung saya, ada cybercrime yang mendukung saya, ada intel yang ngejagain anak saya juga. Saya fokus buat Mika, jadi berangkat sekolah saya yang nganterin, pulang sekolah saya yang nganterin. Kita harus membuat laporan, ya kita akan melakukan upaya hukum membuat laporan terhadap apa yang dilakukan kepada anaknya Mbak Nafa. Di tengah perjuangan Nafa melindungi buah hatinya dari incaran orang-orang tak bertanggung jawab, sang suami Zakli kabarnya seolah tak peduli. Bahkan beredar foto-foto Zakli yang diduga lagi-lagi tengah asik masyuk dengan wanita lain di dunia maya. Tapi benarkah Nafa mengenali wanita di foto itu? Saya nggak mau gabungin masalah ini sama masalah perusahaan saya lagi, sama masalah pribadi saya, ya kan? Saya merasa bahwa urusan perasaan saya itu nggak penting. Tapi masa depan anak-anak itu lebih penting. Karena saya seorang ibu. Jadi mau bagaimana cerita soal rumah tangga saya, itu urusannya Tuhan lah, gitu aja. Saya nggak mau terlalu mikirin. Yang saya tahu, 2 orang teman itu yang difoto teman saya, itu teman saya. Tapi yang di video saya nggak tahu itu siapa. Dia care kok, dia care. Tapi mungkin caranya beda. Dia shock, dia sedih, ikut berpartisipasi, ikut prihatin. Intens Update kedua tentang nasib penyanyi bernama lengkap Marcelo Tahitu atau lebih populer dipanggil Elo yang terciduk oleh pihak berwajib atas kepemilikan ganja. Setelah hampir sepekan mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan, akhirnya mulai hari Senin kemarin Elo menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Saat pemindahan dirinya kemarin, Elo hanya mengumbar senyum tipis tanpa mau berkata satu patah kata pun. Lantas, apa reaksi keluarga Elo mengenai hal ini? Benarkah keluarga belum sama sekali menjenguk Elo? Ada gimana? Bang, albumnya gimana nih Bang? Bang, kakak, Mas. Elo, tengok Bang, Pak. Sampai sini, Pak. Kameranya kena. Oh, masih ada satu lagi. Bang, Mas, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya. Mam, sini Mam, berkas Mam. Ayo nanti ada jumpa pers. Tolong kerjasamanya, mohon maaf. Benar bahwa klien kami, ya Marcelo Tahitu, akan memulai menjalankan proses rehabilitasi dan saat ini Elo akan masuk ke dalam proses rehabilitasi yang dilakukan di RSKO Cibubur. Nah, bagaimana waktunya, berapa lama waktunya nanti setelah analisis dilakukan oleh pihak dokter dari RSKO. Untuk proses hukumnya kami tidak mau memberatkan klien kami terhadap proses hukumnya dulu, biar dia fokus terhadap masalah rehabnya dulu. Keluarga sudah ada, kakaknya ya udah menjenguk Marcelo, sudah mensupport
dan juga kekasihnya Marcelo juga sudah mensupport apapun yang terjadi dia akan setia sama Marcelo. Intens update ketiga, lagi-lagi pemain sinetron Rio Rayvan ditangkap kembali karena kasus narkoba untuk yang kedua kalinya. Kali ini jajaran polisi Metro Bekasi Kota hari Minggu kemarin menangkap Rio Rayvan karena diduga membawa narkoba jenis sabu seberat 0,20 gram. Penangkapan Rio ini bermula saat petugas kepolisian melihat kendaraan yang ditumpangi Rio parkir mencurigakan. Kecurigaan terus berlanjut lantaran Rio tak bisa menunjukkan bukti-bukti surat kepemilikan mobil. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi menemukan alat yang digunakan untuk menghisap sabu. Atas aksinya ini, Rio terancam hukuman 4 tahun penjara. Yang bersangkutan kedapatan oleh patroli di Telantas Polda Metro Jaya sedang parkir di dalam kendaraannya, kemudian dimintai surat-suratnya, tapi yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan. Dilanjutkan dengan penggeledahan di dalam kendaraan dan kemudian ditemui alat-alat konsumsi narkoba jenis sabu. Masih diamankan di Polres dan sekarang masih dalam pendalaman untuk dimintai keterangan. Sudah dengan pengacaranya sekarang. Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ancaman 4 tahun. Pada saat dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota dan dilakukan cek urin, ternyata positif mengandung narkoba. Diakui oleh dia, barang-barang itu miliknya, dan pada saat mempergunakannya di Pusat Hiburan Jakarta Barat. Penjara konon menjadi tempat ampuh untuk memperbaiki diri. Setidaknya hal itu pernah dirasakan oleh Rio yang sempat mendekam selama 1 tahun karena Rio terbukti bersalah setelah tertangkap membawa 2 paket sabu pada 8 Januari 2015 silam. Pengalaman hidup di dalam jeruji besi membawa perubahan pada diri Rio kala itu. Bahkan Rio juga mengaku jika dirinya berubah lebih religius dan telah meninggalkan hiruk-pikuk dunia gemerlap. Namun 2 tahun berselang, nyatanya Rio justru kembali terjerumus ke dalam lingkaran narkoba. Kini bayang-bayang kelam hidup di dalam bui kembali bakal dijalaninya. Insya Allah enggak, doain. Saya kalau malam paling pengajian. Jadi kalau untuk menikmati dunia malam ya nggak menafik sih dulu ya. Tapi sekarang mungkin karena udah tua kali ya gitu. Jadi dan banyak banget pelajaran hidup yang saya jalanin. Ya saya mencari yang paling nikmat adalah ya hidup dekat dengan agama dan mempelajari agama itu sendiri itu. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Usai intens update hari ini, maka di lain kisah keberuntungan bertubi-tubi diterima oleh Rafathar, putra pasangan Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina, yang begitu mendapatkan banyak kado spesial di hari ulang tahunnya yang kedua. Film perdananya pun yang baru saja tayang di bioskop selama 4 hari pun sudah berhasil menembus 200.000 penonton pemirsa. Dan benarkah berhasilnya film Rafathar membuat hubungan Raffi Ahmad dan juga Rita Amelia kembali membaik?